Oh, dari ini, dari Melanie Butenzorgi nih. Jangan-jangan Gibran cuma tulisan. Oh, dia kutipan dari Facebook nih, Bung Daeng. Ini ada contoh sertifikat Ya, graduation dari luar negeri. calon gubernur, wali kota, dan presiden dan wakil presiden, saya Mm-mm. malu dong dengan rekrutmen yang ada di perusahaan yang mencantumkan itu. Karena kan kita Mm. memilih itu kan tentu harus ada jejak riwayat seorang pemimpin kita punya track record yang jelas. Betul, Ya betul, gimana betul. mau, karena bukan apanya, presiden dan wakil presiden adalah pejabat publik. Orang nomor satu dan orang nomor dua Indonesia. Potret daripada Indonesia di mata Hmm. dunia internasional. Lah kalau ngomongnya aja nggak jelas gitu loh, ya kan? Kan itu semua diatur berdasarkan background pendidikan yang dialami. Makin bagus kualitas pendidikan seseorang. Baik guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dan Bung Daeng Wahidin ya. Waduh, sambil ngasep. Bung Daeng, memang gugatan terhadap ijazahnya Gibran itu sudah masuk dalam kondisi politik yang panas sekali ya. Karena memang rakyat ini pengen tahu ya sebenarnya apa sih apa namanya tingkat pendidikan yang sebenarnya yang dimiliki oleh Wapres kita ini ya. Nah, Bung Daeng, ini saya bacain sedikit dari democrazy.id nih. Memang kasih judulnya parah banget memang. Nah lo, jangan-jangan Gibran cuma tamatan SD gitu. Ya, ini apakah merupakan tuduhan atau bukan? Tapi kita coba selami dulu atau kita coba bahas di sini ya. Nah, di Indonesia penyetaraan ijazah luar negeri diatur oleh Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020 tentang penyetaraan ijazah luar negeri ya. Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar menengah dalam sistem asing yang diakui sebagai School Leaving Certificate resmi ya. Nah, berhubung Gibran klaim dia lulusan SMA di Australia, maka berikut saya lampirkan contoh High School Leaving Certificate SMA di Australia milik anak saya. Nah, oke, memang sudah banyak perdebatan. Nah, Bung Daeng sendiri menanggapi seperti, oh dari ini, dari Melanie Butenzorgi nih. Jangan-jangan Gibran cuma tulisan, oh dia kutipan dari Facebook nih, Bung Daeng. Ini ada contoh sertifikat Ya, graduation dari luar negeri. Nah, Bung Daeng menanggapinya gimana nih? Apakah desakan untuk memakzulkan Gibran itu udah mulai kenceng ya dari para aktivis, aktivis, pengacara dan sebagainya ya untuk mengungkit ijazah ini ya. Nah, Bung Daeng Wahidin sebagai aktivis buruh ini gimana nanggapinnya, Bung? ya kalau kita sih kan mewakili masyarakat awam ya. Mhm. Sebenarnya apakah dia bersekolah di Australia atau di Singapura, atau yang Mhm. 2 tahun atau 1 tahun kemudian pindah ke Australia 2 tahun, sebenarnya tercermin daripada kalau memang dia benar-benar pernah belajar di sana, tentunya kan tercermin dari perilaku Sikap, dia atau gaya bahasa dia juga gitu, sikap dan ucapan ya ya. kan? Iya, sikapnya gitu. Kalau pernah, iya, iya, apalagi 2 tahun itu kan cukup lama. Betul, betul, betul. Apalagi 2 tahun cukup. Mereka Gibran itu kan pastilah dengan punya teman di sana, berinteraksi, dan Betul, tentunya kan betul. bercakap-cakap di sana kan menggunakan bahasa Inggris. Nah, Hmm. persoalannya adalah kita tidak pernah lihat betul bahwa apakah ini dari apa cara dia berbicara menggunakan bahasa Inggris pasti apa enggak gitu loh. Apalagi di sana itu kan. Nah, kita pengen, publik pengen menguji dia itu dengan berpidato dalam bahasa Inggris gitu kan, eh tanpa teks gitu kan. Tapi ya Prabowo juga tidak pernah mempercayakan urusan luar negeri kepada Gibran. Mhm. Itu masalahnya. Jadi bisa kita kalkulasi bahwa memang ya Gibran ya bukan sekolah di sana, mungkin lagi main, liburan, atau bisa jadi sedang rehabilitasi narkoba itu. Hmm. Bagusnya mata itu diganjal pakai korek biar apalagi ini biar tetap melek gitu kan. Ya, 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 Nah, ya.
Kalau kita lihat beberapa kali apa kunjungan ke luar negeri yang bersifat penting ya, seperti bersifat penting dan strategis, misalnya ke Jepang, ke Cina, kemana itu kan apalagi ini eh, yang diutus bukan Gibran, gitu kan, tapi AHY. Ini menunjukkan Iya. bahwa kualitas berbahasanya Gibran ini amat sangat diragukan, ya kan? Apalagi Hmm. standar Wapres, wakil presiden bagusnya itu bahasa Inggris atau 600 lah gitu loh, Hmm. ya kan, benar-benar fase, ya kan. Nah, seperti kita lihat kan, seperti Pak Prabowo misalnya, ketika dia Hmm. harus berinteraksi, menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan, ya kan. Tapi satu kali kunjungan ke luar negeri, misalnya yang ditunjuk kemarin wakil Indonesia Hmm. ke Papua Nugini, dalam kemerdekaan Papua Nugini, ngapain juga ada ke sana itu wakil presiden? Betul, betul, Apakah betul. tidak ada? Kalau Papua Nugini itu adalah salah satu dari 12 negara yang menolak kemerdekaan Palestina. Nah, itu Hmm. bisa utang daripada siapapun yang memerintah di Indonesia, karena itu adalah utang sejarah Indonesia terkait persoalan Hmm. kemerdekaan Palestina. Jadi menurut saya, ijazahnya yang disetarakan pakai, apalagi yang tanda tangan waktu itu kan Dirjen Pendidikan Menengah dan Dasar gitu kan, yang tanda tangan itu. Iya. Nah, kita tahu di tanda tangan ini ketika siapa yang jadi presiden, ya bapaknya. Ya mau nggak mau Hmm. pakai KTBLC begitu terus, pakai Betul, betul. pendekatan kekuasaan. Tetapi Hmm. pada akhirnya saat ini sudah menjadi problem juga. Nah, seperti kita ketahui bersama, berimbas kepada legislatif. Hari ini legislatif ada 211, ya kan, anggota legislatif yang menyembunyikan daftar riwayat pendidikannya. Jangan-jangan memang ya marak juga nih di DPR RI ijazah palsu para pejabat-pejabat kita, karena kan kita udah ijazah gitu loh, ya kan. Hmm. Kita ini, bangsa kita ini diajar tidak jujur, padahal kita bisa melihat kualitas seseorang itu dari tingkat pendidikannya, ya kan. Hmm. Misalnya kayak Prof Mahfud MD, nah bagaimana tata cara bahasa dia, bagaimana cara berpikir dia, bagaimana Hmm. menyampaikan gagasannya, bagaimana Hmm. dia melakukan komunikasi politik, kan terlihat sangat elegan gitu loh. Betul, Jauh betul, betul. beda dengan Gibran, ya kan. Setiap kunjungan serahkan mic ke wali kota, serahkan mic kepada mana gitu kan, pihak dia, sekaligus sekali sekali ditanya, A dijawab B. Ini kan publik menonton semua itu gitu. Dan ketika publik menonton semua itu, ya wajar ketika publik menilai bahwa ya ini jangan-jangan memang ini tidak ada sekolah, ini republik, hancur negara kalau kita mau dipimpin seorang wakil presiden yang tidak jelas sekolahnya gitu loh, ya kan. Hmm. Bukan kita menghalang-halangi hak setiap warga negara untuk menjadi apalagi ini presiden atau wakil presiden, tapi dari sekian banyak JNC S1 apa segala macam, terus apa gunanya Hmm. mereka berpendidikan kalau harus menyaksikan bahwa ternyata wakil presidennya direkayasa, wakil presiden yang tidak punya riwayat pendidikan yang jelas direkayasa menjadi seorang presiden. Nah, ini tentu saja menjadi salah satu bahan atau eh, eh, masalah yang akan membuat masyarakat marah, ya kan. Hmm. Masyarakat bisa marah. Nah, ini bisa-bisa nanti Ryan menempalkan wakil presiden kita nih kalau kayak begini, kan? Hmm. Begitu, Pak Pimret. Oke, Bung Daeng. Nah, memang gugatan ijazah ini nggak lepas dari gugatan ijazahnya bapaknya ya, yang memang lagi berkelindan ya di sekitar negeri ini. Bung Daeng, sebagai aktivis buruh ya, selama bapaknya memimpin itu kan 10 tahun ini memang rusak semua konstitusi, maka dijulukin anak haram konstitusi gitu. Nah, itu juga dari mulai apa namanya biaya sekolahnya, dari mulai cara bergaulnya segala macam. Bung Daeng, apa namanya sebagai aktivis buruh ya atau para buruh yang mungkin mati-matian ya untuk melamar kerja pun ya harus ada syarat-syaratnya kan. Nah, menurut Bung Daeng Ya, ini tentang pendidikan ini gimana Bung Daeng? Sehingga nanti akankah mungkin muncul nanti tuntutan dari para buruh ya? Kalau gitu hapus saja syarat-syarat apa namanya pendidikan pendidikan minimal sekian gitu. Gimana Bung Daeng?
Iya, ini kan justru di mana-mana kan sistem rekrutmen tenaga kerja itu kan pasti Hmm. melampirkan ijazah. Bahkan Hmm. ijazah yang dengan sengaja dipalsukan itu kan banyak juga Hmm. tuh kawan-kawan buruh yang terindikasi ijazahnya palsu lah. Artinya Hmm. dia pakai ijazah orang untuk mengganti namanya itu kan banyak yang sudah dipidanakan, diancam pidana oleh pengusaha karena ini yang jelas adalah sebuah tindakan pidana gitu kan. Nah, Hmm. kadang-kadang dalam fase-fase tersebut banyak buruh yang terjangka karena masalah itu. Artinya daripada gua dilaporin polisi sama pengusaha, mending gua mundur aja lah dari perusahaan gitu kan. Nah, kalau dengan cara begini KPU kemarin menyembunyikan riwayat pendidikan di website-websitenya, ya berarti ya rekrutmen dalam setiap apalagi di perusahaan juga ya harus dihapuskan aja tuh. Nggak usah ada kita pakai ijazah macam kan. Tapi kan tidak demikian dalam dunia industri. Industri kan butuh orang-orang yang tentu saja yang ingin direkrut kemampuannya. Terus kemudian dia ahli di dia kan. Nah, dalam perusahaan saja dalam rangka meningkatkan kualitas sebuah perusahaan ya tentu saja butuh SDM yang mumpuni, yang bisa mengangkat tingkat produktivitas dan efisiensi dari sebuah perusahaan dalam menghadapi kompetisi ya kan pasar global ya kan lah kalau di dalam perusahaan aja yang yang perlu Cek putus. lagi Ya, koneksi kurang stabil, Bung Daeng. riwayat pendidikan yang jelas untuk meningkatkan kualitas perusahaannya ya apalagi ini pimpinan Hmm. seperti misalnya terus bagaimana mengukur kualitas seseorang gitu loh Hmm. Bung Daeng, koneksi agak kurang stabil, yang Bung Daeng. melakukan tuntutan-tuntutan Cek cek, Bung Daeng. ya Koneksi agak kurang ya stabil jelas nih. Hmm. ya jelas saya di sini kedengaran Oke jelas oke oke, nggak siap. Ya udah aman. ya kan nah kalau kalau misalnya seperti itu yang di apa yang di Hmm. eh, gimana? Udah jelas belum? Udah lumayan. Iya cek. Enggak. Ya udah. Ah, ya kan? Jadi saya kira juga justru harusnya KPU dalam hal ini yang menseleksi anggota-anggota legislatif dan calon-calon kepala daerah, calon gubernur, wali kota dan presiden dan wakil presiden, saya Hmm. malu dong dengan rekrutmen yang ada di perusahaan yang mencantumkan itu karena kan kita Hmm. memilih itu kan tentu harus ada jejak riwayat seorang pemimpin kita punya track record yang jelas. Betul Ya betul gimana betul. mau karena bukan apanya presiden dan wakil presiden adalah pejabat publik orang nomor satu dan orang nomor dua Indonesia potret daripada Indonesia di mata Hmm. dunia internasional lah kalau ngomongnya aja nggak jelas gitu loh ya kan kan itu semua diatur berdasarkan background pendidikan yang dialami makin bagus kualitas pendidikan seseorang makin Hmm. cerdas itu anak gitu kan nah lain soal kalau ibarat kata tiba-tiba kita udah lihat kok kemampuan kayak begini tiba-tiba ada ijazahnya S1 lah atau lulusan luar negeri tapi Hmm. kok tidak mencerminkan kualitas bahwa dia itu produk sekolah luar negeri yang seperti kita ketahui kualitas pendidikannya jauh lebih bagus daripada Indonesia begitu kan image masyarakat kan nah Iya. kalau hasilnya seperti model begini kayak Gibran gini pelangap-pelongo gitu kan ngomong ngomong nggak jelas gitu kan ditanya apa dijawab ditanya A dijawab B ya wajar dong rakyat curiga ya Hmm. kan Betul wajar betul. dong rakyat menuntut riwayat pendidikannya ya masa orang Betul. disuruh milik kucing dalam karung ya Hmm. kan pertanggungjawaban secara moral itu penting juga Betul betul. pertanggungjawaban secara publik itu penting dan orang bukan sebenarnya ingin menyerang dia sebagai calon wakil presiden pribadinya dia sebagai Gibran bukan tetapi karena Hmm. dia menjabat sebagai calon wakil presiden pejabat Hmm. publik ya wajar dong rakyat mengkritisi mencari kebenaran ijazah dia karena kan rakyat adalah orang yang membayar pajak untuk menggaji pejabat Betul betul. ya kan ya Hmm. wajar orang kita gaji orang yang nggak jelas ya kan menggunakan fasilitas negara ya kan yang dibiayai oleh rakyat kok kita dilarang tahu siapa dia ini nggak bisa begitu jadi budaya-budaya yang dilakukan oleh rezim Jokowi sebelumnya memang sudah harus ditanggalkan karena rezim Jokowi mengamankan kekuasaannya dengan pendekatan itu tadi Hmm. pendekatan
arogansi kekuasaan dengan memanfaatkan aparatur aparatur penegak hukum untuk mempertahankan kekuasaannya dengan membungkam suara-suara kritik. Nah, itu kan tidak boleh lagi terjadi. betul. Artinya memang kualitas daripada Gibran ini jauh dari harapan gitu loh. Dan hari ini dia digugat di pengadilan ya sah-sah saja. Saya pikir ya itu juga harus dibuktikan. Karena selain daripada itu juga pelanggaran konstitusional juga sudah dilakukan oleh Gibran dengan menghadiri Hari Kemerdekaan Papua Nugini, di mana Papua Nugini itu adalah salah satu negara yang menolak kemerdekaan Palestina. Ini kan melanggar konstitusi. Gibran kan disumpah sebagai wakil presiden itu harus menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 45. Lah masa dia datang ke negara Papua Nugini, ya kan, yang Hmm, sudah jelas-jelas dia menolak kemerdekaan Palestina, itu bertentangan, itu bisa menjadi salah satu bahan juga untuk bahwa ya sikap politik daripada Gibran ini yang membawa nama bangsa Indonesia itu menghadiri di acara Papua Nugini itu amat sangat bertentangan dengan konstitusi. Jadi kembali kepada proses gugatan di SMP itu memang ya harus dibuktikan. Dan saya dan dalam kesempatan ini, nah inilah kesempatannya kita untuk selain daripada reformasi Polri, reformasi kejaksaan, juga hmm, reformasi pengadilan kita. Dalam hal ini hmm. pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Betul, Karena ya betul. jangan salah, Pak. Banyak juga yang ibarat kata hari ini aktivis salam itu kan akibat keputusan-keputusan pengadilan yang ngawur. Hmm, Ya kan, sementara yang seperti kita ketahui Mahkamah Agung itu kan jelas tuh. Ada yang mantan pejabat di Mahkamah Agung, ya kan, nimbun uang di rumahnya hampir 1 triliun, coba. Ya kan, orang sudah tahu lah kalau Mahkamah Agung itu sarang jual beli kasus itu terjadi di sana. Ada mafianya, mafia-mafia pengadilan itu banyak. Ya kan, jadi hmm, bukan cuma institusi kepolisian, kejaksaan yang hari ini tidak bisa menangkap Sylvester, skandalnya itu kan itu juga di Mahkamah Agung juga dalam ini pengadilan. Ya, jadi kita publik ini hari ini juga memang harus berbicara total terkait masalah reformasi penegakan hukum di negeri betul. kita. Gitu loh. Oke. Ya kan, nah sebagai batu ujinya itu ya itu tadi, ya kan, gugatan ijazah Gibran di pengadilan oleh Pak Subhan Palil itu, gitu loh. Ya, itu Hmm. yang harus segera di apalagi ini dituntaskan agar tidak menjadi polemik. Sekarang pasti menjadi polemik lagi kan, belum selesai urusan ijazah bapaknya, muncul ijazah anaknya. Jadi bapak anak sama-sama saja punya masalah ijazah. Wah, ini baru kemudian Jokowi bilang kepada seluruh pendukung Jokowi, pendukung-pendukung dia menyatakan dukung Prabowo Gibran 2 periode. Belum apa-apa udah bicara 2 periode. Emang Prabowo nggak bisa dikasih hak prerogatif untuk memilih sendiri calonnya nanti 2029. Dan Prabowo jelas-jelas udah nggak usah dulu bicara-bicara Pilpres 2029. Kita ini masih kerja 1 tahun. Kita fokus aja dulu bagaimana apalagi membangun bangsa ini ke depan gitu loh. Nah, saya kira juga seluruh Indonesia juga memantau dan mendukung proses jalannya gugatan ijazah Gibran itu yang sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, jangan sampai nanti hakim lagi berulah lagi. Seperti biasanya, seperti gugatan-gugatan sebelumnya, bukan menjadi kewenangan daripada Tidak pengadilan berwenang. negeri. Ya, itu kan selalu membuat kandas, ya kan? Hmm. Buat kandas apalagi ini bagaimana agar urusan seperti ini bisa tuntas gitu. Karena tidak tuntas ya pasti akan menjadi polemik terus di media sosial dan menguras energi. Ya itu kalau menguras energi kan itu kembali lagi kepada bahwa ya itu terjadi ya karena memang penegak-penegak hukum kita ini disuruh bungkam untuk bagaimana caranya melindungi pejabat-pejabat dari gugatan masyarakat. Nah, ini tidak boleh. Kalau perlu kita datang dulu ke Mahkamah Agung tuh. Kita cari tuh hakim-hakim ininya Mahkamah Agung agar benar-benar bisa membuat apalagi ini keputusan yang seadil-adilnya gitu loh. Dan tentu saja dengan memperhatikan masukan-masukan dari publik selama fakta-fakta, data-data, argumentasi yang dibuat dalam gugatan Gibran itu masuk akal dan sangat berkekuatan hukum, ya harusnya ini benar-benar harus dipelajari oleh hakim, gitu loh. Jangan tiba-tiba hakim main, bukan kewenangan kami. Biasanya itu ngelesnya gitu karena tidak ada yang mau bertanggung jawab terhadap misalnya putusan, nggak ada hakim yang berani untuk memutuskan hal seperti ini. Giliran anak-anak kita, aktivis-aktivis kita, ya kan yang ditangkap polisi kemudian digelandang dibawa ke pengadilan mereka dengan Langsung ringan ketok tangan palu. aja Langsung membuat ketok palu. ponis, Hmm. ya kan? Nah itu yang terjadi. Jadi karena ketidakadilan inilah sehingga hari ini rakyat bisa marah, gitu loh.
ya kan? Mm-mm. Orang yang sehari ini bagaimana memperjuangkan hak-hak rakyat, memperjuangkan kebebasan menyampaikan pendapat, memperjuangkan isi daripada konstitusi, ya kan? Dianggap Betul. perusuh, dianggap pendemo, dianggap perusak. Ya sementara pejabat-pejabat yang jelas-jelas memalsukan riwayat pendidikannya ini nggak ada proses lebih lanjut. Nah, ini berbahaya bagi kelangsungan stabilitas politik kita ke depan. Apalagi kemarin habis ada Mm-mm. apalagi ini malah petaka Agustus. Nah, bisa saja ini bisa memancing lagi dan ini suatu saat bisa muncul-muncul muncul lagi nih ketidakpuasan masyarakat nanti dilihat di media sosial. Gitu Pak Pimret.